Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Film ini tayang pada tahun 2019. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus alur cerita filmnya. Di awal cerita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Yuda. Ia merupakan seniman dan pelukis. Ia menyewa sebuah rumah. Suatu hari Yuda terlihat buntu memikirkan ide lukisannya. Tak sengaja dari arah jendela yang terbuka ia melihat seorang perempuan cantik. Yuda mengikuti perempuan itu. Perempuan itu kemudian menuduh Yuda telah mengikutinya. Tapi Yuda mengatakan kalau ia hanya ingin menawarkan perempuan itu untuk bisa dilukis oleh Yuda. Perempuan itu terlihat suka dan tersenyum, tapi ia mengatakan kalau ia harus meminta izin dulu kepada suaminya. Perempuan itu mengatakan ia akan mau dilukis tapi harus bersama orang yang ia sayangi, yaitu ayahnya. Yuda pun menyetujuinya. Sampai di rumah dan di saat makan malam, suami perempuan itu terlihat bingung memikirkan hutang-hutang mereka yang ada pada rentenir. Tapi perempuan itu tetap mengatakan pasti ada solusinya. Perempuan itu kemudian mengatakan kalau ia meminta izin untuk dilukis secara gratis. Suaminya akhirnya mengizinkannya. Suatu hari, perempuan itu datang ke rumah Yuda. Yuda akhirnya tahu kalau nama perempuan itu bernama Maryam. Yuda segera melukis Maryam bersama orang yang disayangi Maryam. Maryam memberikan foto ayahnya yang sudah meninggal. Dan selama berhari-hari, mereka habiskan waktu bersama hingga tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Tapi Maryam selalu menjaga kehormatannya karena ia tahu ia sudah menjadi istri orang. Karena sering bersama, muncullah gosip yang mengatakan kalau Yuda dan Maryam berpacaran. Hingga gosip itu sampai di telinga suami Maryam yang bernama Roy. Roy sangat marah mendengar hal itu. Di malamnya, Roy yang memiliki hutang menemui rentenir jahat yang bernama Oji. Oji memaksa agar Roy segera melunasi hutangnya. Dan betapa jahatnya, Roy yang tidak mempunyai uang lagi memberikan jaminan yaitu rumah dan istrinya. Sampai di rumah, Roy meminta izin kepada Maryam untuk menjual rumah peninggalan ayah Maryam itu untuk menembus hutang mereka. Jika tidak bisa melunasi hutang, bisa saja nyawa mereka akan melayang. Maryam tidak mau peninggalan ayahnya itu dijual. Roy sangat marah. Kemudian Roy menuduh kalau Maryam telah berselingkuh dengan Yuda. Saat Maryam berusaha menjelaskan, Roy sama sekali tidak mau mendengarkan. Ia kemudian pergi ke apartemen dan menelpon Oji. Roy mengatakan agar segera datang ke rumahnya dan menculik istrinya juga bersama Yuda sebagai penebus hutangnya. Di malam harinya, anak buah Oji datang dan langsung menculik Maryam juga Yuda. Mereka langsung dibekam bius hingga pingsan. Sampai di suatu tempat, Maryam yang sudah sadar ingin dilecehkan oleh anak buah Oji. Tapi untunglah Maryam bisa menyelamatkan diri. Ia kemudian berlari, tapi ia terus dikejar oleh anak buah Oji. Yuda kemudian mengejar dan berusaha menyelamatkan Maryam. Yuda menyuruh Maryam agar berlari jauh, tapi Yuda akhirnya ditusuk oleh anak buah Oji. Maryam berhasil lari jauh hingga sampai di jembatan Ancol. Di tengah jembatan, Maryam melihat ada mobil. Di saat ia meminta pertolongan, ternyata mobil itu adalah milik Oji. Oji hampir menabrak Maryam. Oji langsung keluar dan mengambil pisau lalu menusuk Maryam. Maryam pun dibuang ke jembatan Ancol yang di bawahnya terdapat sungai yang sangat deras. Yuda yang melihat dari kejauhan hanya bisa menangis dan tidak bisa menyelamatkan Maryam. Hingga keesokan harinya, ia dibawa oleh polisi dan dimintai keterangan. Di malam harinya, terlihat Roy yang masih berduka karena kehilangan Maryam. Arwah penasaran Maryam pun mulai menampakkan dirinya. Di dalam mimpinya,
Roy melihat ada kepala Maryam yang terletak di meja makan. Maryam juga dihadapkan Roy dengan wajah yang sangat mengerikan. Saat Roy tertidur, tiba-tiba ia melihat arwah Maryam sudah membawa kapak yang siap ditancapkan di leher Roy. Saat Maryam mendekati Roy, tiba-tiba Roy terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Bukan hanya Roy, Yuda pun dihantui oleh arwah Maryam. Yuda yang sedang tertidur seketika dibangunkan oleh kain-kain merah yang masuk ke dalam kamarnya dan langsung mengikat seluruh tubuh Yuda hingga membuat kepala Yuda meledak. Yuda tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Itu hanyalah mimpi. Yuda kemudian keluar dari kamarnya. Tiba-tiba ia kembali melihat Maryam yang melemparkan pisau ke arahnya. Maryam juga menampakkan wujud seramnya kepada Yuda hingga membuat Yuda lari ketakutan. Hingga ia sampai di sebuah jembatan dan kembali melihat Maryam dengan baju merahnya yang sudah bergelantung di jembatan Ancol. Yuda kemudian ditarik dengan kain merah itu dan Maryam menusuk Yuda dengan kuku-kuku panjangnya hingga tembus ke belakang. Tapi dengan seketika Yuda kembali terbangun dari tidurnya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi Yuda. Setelah itu, arwah Maryam mulai menakuti para warga. Maryam juga mendatangi anak buah Oji yang telah mengotorinya dan mencelakainya. Terlihat anak buah Oji dihantui satu persatu hingga tewas. Roy yang masih ketakutan dengan arwah penasaran, Maryam meminta kepada bodyguardnya untuk mencari dukun terkuat. Hingga pada malam itu datanglah dukun di jembatan Ancol dan siap untuk memusnahkan arwah Maryam. Tapi ternyata dukun itu tidak mampu mengusir arwah Maryam. Dukun itu hanya bisa berlari meninggalkan Roy. Di saat itu juga mulailah diketahui kalau sebenarnya Maryam ternyata belum meninggal. Ia dulu kembali ditemukan oleh Yuda dan tinggal di sebuah tempat. Dan selama ini Maryam sudah merencanakan taktiknya untuk membalaskan semua dendamnya kepada orang yang telah mencoba membunuh dan mengotorinya. Dan pada akhirnya Maryam mengetahui kalau Roy lah yang telah merencanakan pembunuhan itu. Seketika Maryam terlihat sangat marah. Maryam kemudian mendekati Roy dan hendak membunuh Roy. Tapi Maryam yang termakan rayuan Roy akhirnya bisa luluh dan memeluk Maryam. Maryam terlihat sangat bersedih. Yuda yang melihat hal itu kemudian berusaha mendekati Roy dan Maryam. Tapi salah satu anak buah Oji langsung menusuk perut Yuda. Untunglah Maryam yang dengan cepat melemparkan pisau ke arah anak buah Oji hingga tewas. Maryam yang melihat Yuda sudah tergeletak langsung mendekati Yuda. Tapi ternyata Roy mendekati Maryam dan langsung menusuk Maryam dari arah belakang. Melihat hal itu, Yuda terlihat marah dan geram. Ia kemudian mengambil batu dan langsung memukulkan ke kepala Roy hingga ia tewas. Maryam yang sedang sekarat langsung dipeluk Yuda. Yuda mengatakan kalau ia ingin melihat Maryam hidup, tapi Maryam sudah tidak tahan lagi hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Maryam pun meninggal dunia. Hingga di pagi harinya Yuda membawa jenazah Maryam dan kemudian memasukkannya ke sungai. Dan beberapa jam kemudian polisi pun datang dan menangkap Yuda. Yuda pun masuk penjara. Hingga pada akhirnya Maryam pun bergentayangan dan film pun berakhir. Untuk mendapatkan video menarik lainnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.